Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Febrian dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Permainan Bola Tangkis. Definisi bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang atau untuk tunggal atau juga dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Definisi taktik. Taktik permainan bulu tangkis adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan dilaksanakan dalam permainan bulu tangkis oleh perorangan, kelompok, maupun tim untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Ada pula definisi strategi. Taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis sebelum permainan atau pertandingan berlangsung. Taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi. Teknik dasar. Sama halnya dengan olahraga lainnya, bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. 1. Cara memegang raket. Teknik memegang raket sebagai berikut, yaitu teknik forehand. Teknik ini seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya, tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf P. Dan kedua yaitu backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melakukan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. 2. Posisi badan atau sikap berdiri. Bisa disebut juga dengan stance. Sikap berdiri dalam olahraga ini membutuhkan keseimbangan dalam hal ini. Pemain tidak hanya berdiri tetapi juga harus dalam posisi siap bermain, yaitu sikap berdiri dalam bulu tangkis, badan bertempu pada kedua kaki, yang terakhir yaitu kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk, bisa juga salah satu kaki depan dan yang lainnya sedikit ke belakang, dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Servis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan kok yang harus dipukul dan harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu forehand atau disebut juga pendek. Pemain memukul dengan tidak begitu kuat, akibatnya meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua yaitu forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga itu backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang, tujuannya agar bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. 5. Cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan bisa berbagai macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu pukulan lob, drop, shoot, drive, netting, dan smash. Yang A yaitu lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang B yaitu drop shoot. Pukulan drop shoot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar bisa jatuh di drop sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun
bersiap-siap di area belakang, akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shoot dan justru jatuh di dekat net. Yang ketiga yaitu drive. Drive adalah jenis pukulan yang berdatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan tinggi netting ini cukup dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang E yaitu smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulan sendiri sangat keras dan menuki ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar bisa melalui cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Peraturan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Yang pertama yaitu perlengkapan bulu tangkis. Raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. 2. Jumlah pemain. Tunggal yaitu lawan satu dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Dan ganda campuran itu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. 3. Penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang keempat yaitu perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi pemain bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2 atau 3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20 sampai 20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Yang kelima yaitu pelanggaran. Kok menyangkut di net, raket menyentuh saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Pemain sengaja mengulur-ulur waktu pertandingan. Dan terakhir yaitu pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau bisa disebut juga BFW. Ukuran lapangan standar PBSI: panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter,
Jarak garis belakang ke garis belakang 0,76 meter. Panjang 13,4 tunggal dan ganda. Lebar 5,18 tunggal dan 6,1 meter ganda. Bentuk atau macam pola penyerangan dan pertahanan. Pola yang sering digunakan dalam teknik penyerangan bulu tangkis adalah pukulan drop shoot, netting, pukulan servis, pukulan smash, dan pukulan lob. Terlepas dari pola pemain yang di atas, maka bulu tangkis adalah permainan dengan sistem ganda dan tunggal. Pola pertahanan permainan ganda. Dalam permainan ganda memiliki 3 pola pertahanan yang harus mereka ketahui. 3 pola tersebut adalah 1. Sistem depan belakang atau bisa disebut juga front and back. Yang kedua yaitu sistem pergantian atau circulate. Yang ketiga, yang terakhir atau bisa disebut juga sistem perdampingan atau bisa disebut juga set by set. Pola pertahanan adalah salah satu pola permainan bulu tangkis yang harus dimiliki oleh seseorang pemain dalam mempertahankan daerah lapangannya. Ia dapat mengembalikan shuttlecock yang telah dipukul lawan jauh melewati net dan lawan pun tidak bisa mengembalikannya. Cukup sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya, karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and notification.